makan ya. Ceplok, kentang goreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah ada 8 yang berkumpul di sini. Ya, baik, kita sambil nunggu aja Bapak dan Ibu ya, sambil jalan, sambil kita mulai dari efektif waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Allah wa syukurlah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du, Bapak dan Ibu yang saya hormati, alhamdulillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk bertatap maya melalui media Zoom meeting untuk membahas. Jadi hari ini kita akan membahas sedikit mengenai tugas kita yang ke-6. Jadi mulai tugas kita yang ke-6 ini istilahnya sudah mulai merecap ya, atau merampungkan, bukan perampungan, yang merecap aja, membundel gitu ya, membuat sebuah perangkat yang komplit ya, yang lengkap. Jadi kalau yang kemarin-kemarin itu istilahnya kita menyiapkan dulu lampiran-lampirannya, atau boleh dibilang itu pelengkapnya, dan jadilah nanti itu adalah sebagai lampiran dari RPP. Jadi Bapak dan Ibu, satu perangkat RPP itu berarti kalau kita sebut dengan satu perangkat RPP, berarti satu perangkat pembelajaran, berarti di sana ada RPP-nya, ada lembar kerjanya, ada bahan ajarnya, kemudian ada evaluasinya gitu ya. Kalau ada media, berarti medianya juga, alat peraganya juga. Bapak dan Ibu, beberapa hal yang saya pernah temukan ketika saya menilai RPP di UKIN. Jadi ternyata di antara Bapak dan Ibu yang sudah kemarin ya, tahun kemarin saya berkesempatan untuk menilai UKIN, itu ada RPP yang memang, atau lebih banyak RPP yang tidak dilengkapi dengan alat peraga. Jadi saya kurang tahu kenapa kita memang agak kesulitan untuk memunculkan alat peraga. Jadi kita biasanya lebih banyak memang memanfaatkan yang disebut dengan media pembelajaran, itu terbatas pada media PowerPoint gitu dan video gitu. Jadi sebenarnya ketika kita bisa memunculkan alat peraga, itu kan berarti kan kita sebut sebagai teknologi ya. Jadi teknologi kan nggak harus berupa yang berkaitan dengan komputer. Teknologi kan segala upaya, daya, dan sesuatu apapun yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Jadi itu kita sebut sebagai teknologi. Maka alat peraga di dalam kegiatan pembelajaran itu sebenarnya masuk ke dalam pemanfaatan teknologi ya. Jadi bukan hanya terbatas pada
Bukan hanya terbatas pada PowerPoint atau yang sering saya temukan itu selain PowerPoint adalah video. Jadi terbatasnya di situ. Padahal alat peraga juga penting untuk mengkonkretkan atau memvisualisasikan atau bahkan membuat prosedur yang abstrak menjadi konkret. Ya, misalkan kalau praktek manasik gitu ya, itu kan nggak mungkin kita menggunakan video aja. Atau praktek misalkan memendingkan mayat, itu kan kita nggak mungkin menggunakan video saja gitu. Jadi pasti kan ada alat peraganya gitu. Nah, sebenarnya yang lain juga bisa kita buatkan alat peraganya. Cuman mungkin kendalanya adalah kendala masalah di waktu aja sama waktu yang digunakan. Kalau untuk ada dua hal ya. Pertama waktu untuk memikirkan, yang kedua adalah waktu untuk membuatnya. Itu memang membutuhkan waktu yang cukup panjang juga. Nah, jadi sebagai gambaran Bapak dan Ibu, dilihat kalau bisa dilihat di LMS sudah saya share itu adalah instrumen penilaian RPP. Nah, karena di kelas ini beragam mulai dari RA sampai dengan SMA dan SMK, maka yang saya lampirkan itu saya bundle ya dari satu file PDF. Isinya itu adalah instrumen penilaian RPP untuk jenjang SD sampai dengan jenjang SMA atau SMK. Jadi nggak ada istilahnya apa ya, RPP itu bukan RPP mapel tapi RPP jenjang. Artinya walaupun Bapak dan Ibu misalkan sama-sama mengajar PAI, nah tapi yang dilihat adalah karakteristik dari siswa pembelajarnya, bukan dari karakteristik materinya. Artinya RPP ini disesuaikan dengan subjeknya, bukan untuk penilaiannya gitu ya, dilihat dari subjek dari RPP itu siapa. Misalkan kegiatan pembelajaran ini cocok untuk SD, yang seperti ini tidak cocok untuk SD misalkan. Jadi bisa dilihat Bapak dan Ibu, penilaian untuk RA itu lebih banyak daripada penilaian untuk SD misalkan. Penilaian untuk SMP dan SMK dan SMA itu lebih banyak daripada SD. Itu untuk instrumen penilaiannya. Jadi sebisa mungkin Bapak dan Ibu sebelum membuat RPP, pelajari dulu instrumennya, karena itu akan membantu Bapak dan Ibu membayangkan kira-kira nanti apa saja yang harus ada di dalam RPP. Itu secara fisik ya, secara fisik komponen-komponen apa yang harus ada di dalam RPP. Walaupun mungkin secara implisit, tidak secara eksplisit disebutkan poin-poinnya, biasanya penilai itu sudah mengetahui bahwa di sini ada aktivitas A, di sini ada aktivitas B misalkan. Walaupun di situ tidak dituliskan aktivitasnya, tapi dengan membaca RPP, penilai atau asesor dari UKIM itu atau penguji UKIM itu nanti akan menyimpulkan aktivitas ini ada atau aktivitas ini tidak ada. Jadi mohon nanti dilihat dulu sebelum membuat RPP gitu. Nah, Bapak dan Ibu, untuk mulai hari ini saya ingin sharing beberapa materi. Saya tampilkan dulu ini menunya. Kalau Bapak dan Ibu lihat di sini ada 9 sebenarnya. Ini judul pelatihan, ini adalah materi yang saya berikan di pelatihan yang judulnya adalah How to be a Great Teacher. Ini ada beberapa materi yang bisa kita sharing bersama. Ini yang pertama, yang hari ini akan saya coba sharing. Itu judulnya adalah Menjadi Guru Asik Bagi Siswa Zaman Now. Kemudian The Brain, teori tentang otak. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah pengantar MI. MI ini singkatan dari multiple intelligence, kecerdasan ganda. Kemudian yang keempat adalah variasi metode. Di sini ada 55 variasi metode yang bisa Bapak Ibu implementasikan baik itu di RPP ataupun di kelas. Kemudian yang kelima adalah RPP. Di sini sebenarnya bukan tentang bagaimana menyusun RPP, tapi bagaimana siklus pengelolaan kualitas RPP. Jadi ini memang bahan yang biasanya disampaikan di depan kepala sekolah ya, atau di WAKA ya, wakil kepala gitu ya, yang membidangi masalah kurikulum atau bagian akademik gitu ya. Nah, di sini ada RPP, di sini sebenarnya akan lebih banyak berceritanya bukan tentang bagaimana RPP itu disusun segala macam, karena ini yang dari atas sampai bawah ini sudah ngobrolin tentang apa yang akan kita lakukan dengan RPP. Nah, di dalamnya ini akan lebih detailnya adalah bagaimana siklus pengelolaan kualitas RPP. Jadi karena RPP itu menjadi suatu kontrak ya bagi seorang guru, walaupun sifatnya administratif, tapi ternyata kepentingannya itu sangat banyak karena itu akan menentukan kualitas dari pembelajaran.
Jadi dimulai dulu dari kualitas RPP-nya. Jadi kita nggak mungkin mendapatkan kualitas pembelajaran yang baik kalau kualitas RPP-nya tidak kita jaga. Jadi bagaimana kita menjaga kualitas RPP? Ini sebenarnya ada siklus manajemen atau siklus pengelolaan RPP supaya kualitas pembelajaran di sekolah itu meningkat. Memang ini banyak sekali luput ya dari pengamatan Bapak dan Ibu pimpinan sekolah, baik itu kepala maupun waka, untuk melakukan siklus ya pendampingan RPP ini gitu. Jadi bagaimana kualitas pembelajaran itu bisa dilakukan peningkatan. Salah satunya adalah dengan menjaga kualitas dari RPP-nya itu sendiri. Jangan-jangan setiap guru punya format RPP yang berbeda gitu. Jangan-jangan setiap guru tidak mengikuti perkembangan visi sekolah seperti apa gitu ya. Nah, itu kan harus tertuang di dalam RPP. Kepala sekolah misalkan punya program penanaman karakter di dalam kegiatan pembelajaran. Nah, itu kan harus tertuang di dalam RPP. Kalau itu tidak dipantau oleh kepala sekolah, maka program tersebut tidak akan bisa berjalan. Itu kalau sebagai salah satu contoh ketika siklus pengelolaan RPP ini tidak berjalan sesuai dengan seharusnya. Ya, jadi ada beberapa siklus yang perlu dilihat. Kemudian yang keenam ini adalah authentic assessment. Saya kira ini sudah pernah kita bahas tentang authentic assessment. Nah, yang ketujuh adalah tentang manajemen kelas. Ya, jadi bagaimana kita mengelola kelas agar sesuai dengan model atau pendekatan pembelajaran atau supaya efektif. Nah, paling penting bagaimana di pengelolaan kelas adalah atau manajemen kelas adalah bagaimana kita menciptakan suasana pembelajaran yang berpusat pada aktivitas siswa gitu. Nah, itu jadi masuk ke dalam manajemen kelas. Kemudian yang ke-8 itu adalah soal berkualitas. Ini kayaknya nggak saya sampaikan. Kemudian juga ada MSDH, melukis slide dengan hati. Jadi bagaimana slide PowerPoint yang Bapak Ibu buat itu menarik untuk dilihat gitu ya, menarik untuk dilihat. Kalau misalkan menarik untuk dilihat, maka itu akan menimbulkan perhatian. Satu pengalaman yang pernah saya coba lakukan ini ketika saya ketemu dengan forum jurusan PGMI se-Indonesia, para dosen PGMI berkumpul. Saya bukan dosen PGMI di USAID, saya lupa. Di USAID saya membuat suatu slide dengan konsep MSDH, melukis slide dengan hati. Jadi presentator sebelumnya ketika menyampaikan itu tidak banyak yang bertanya Bapak dan Ibu. Jadi cuma satu gitu ya bertanya. Nah, setelah saya menyampaikan presentasi saya dengan menggunakan PowerPoint berbasis MSDH, melukis slide dengan hati, ternyata setelah selesai presentasi itu banyak banget yang bertanya. Saya coba ingat-ingat lagi kenapa kok banyak yang bertanya. Oh, ternyata ketika saya menampilkan itu mereka fokus dengan tampilan yang saya berikan di slide gitu. Jadi fokus atau perhatian audiens ketika kita menggunakan pendekatan MSDH, melukis slide dengan hati, itu bisa meningkatkan perhatian mereka terhadap apa yang sedang kita sampaikan dibanding dengan kita menggunakan template-template PowerPoint yang biasa gitu. Nah, kemudian itu kira-kira Bapak dan Ibu, tapi kayaknya nggak akan sempat kita sampaikan semua, selesai ininya aja deh, sesampainya aja. Oke ya. Jadi untuk selanjutnya saya ingin menampilkan bagian kita yang pertama, yaitu sebenarnya ini di wrap up ya, dikumpulkan semuanya itu di slide yang akan saya share ini, yaitu di MSDH. How to be a great teacher atau menjadi guru asik bagi siswa zaman now. Nah, ini saya tampilkan Bapak dan Ibu. Hanya sekadar sharing aja. Ini mudah-mudahan Bapak dan Ibu kalau yang secara pengalaman Bapak dan Ibu sudah sangat expert sekali untuk bicarakan masalah ini. Oke. Ini gimana cara memindahkan ini? Sebentar Bu ya. Ini saya punya masalah dengan tampilannya. Sorry. Kenapa nggak mau? Oke, gini aja. Salah halangin. Oke. Jadi judulnya ini adalah judul satu sesi pelatihan yang diberikan ke saya. Saya ambil judulnya, biasa kalau panitia minta judulnya apa, saya ubah sedikit supaya jadi lebih menjual gitu ya. Jadi judulnya adalah menjadi guru asik bagi siswa zaman now.
Nah, dimulai dari slide yang pertama, ini saya sudah mulai memasukkan yang namanya MSDH, Bapak dan Ibu. Jadi saya biasanya menggunakan background itu bukan template, tapi adalah gambar-gambar yang pernah saya, atau kita carilah di Google itu banyak gambar-gambar supaya tampilannya jauh lebih menarik. Oke, ini suasana kelas, kalau nggak salah ini sesi terakhir-terakhir ya, siswa belajar, ini kelas biologi ya, tapi saya ngajar matematik di sana. Oke, ini saya skip aja. Nah, ini kemarin output dari pelatihannya ini sekitar 1 hari, walaupun sebenarnya harus dilakukan selama paling tidak 3 hari. Nah, ini selama 3 hari itu, selama 1 hari itu dari pagi sampai dengan sore, sampai jam 3:30 atau jam 4. Nah, itu terakhir adalah kita sebutnya adalah amazing slide ya. Jadi amazing slide itu yang tadi MSDH melukis slide dengan hati tadi yang terakhir. Ini mohon maaf, waktu kemarin ini saya menyampaikannya dengan sangat buru-buru karena waktunya sudah sangat terbatas, jadi sehingga nggak praktek nih, harusnya praktek di amazing slide ini. Kemudian Bapak dan Ibu, saya akan mulai dengan sebuah video. Mohon nanti coba dilihat beberapa tayangan di video ini. Ini salah satu kondisi pembelajaran yang direkam dengan sengaja ya Bapak dan Ibu. Jadi ini settingan. Oke, kira-kira gambarnya seperti apa kita lihat. Suaranya keluar nggak Bapak dan Ibu? Tidak keluar, Pak, suaranya. Suaranya nggak keluar ya? Ya, tidak ada suaranya, Pak. Sebentar Bu ya, ini soalnya settingannya sedikit berbeda kalau untuk ini. Di share screen-nya itu, Pak, yang dimunculkan ininya. Pason sistemnya di checklist. Iya, di sound-nya ya, sebentar ya. Saya stop dulu berarti ya. Oke. Sekarang gimana Pak? Ada suaranya? Udah, Pak. Ada, Pak. Sekarang pelajaran matematika ya? Dibuka halaman 53. Ya, dikerjakan. Pak, nomor 7 bagaimana? Ya, setelah nomor 7 itu di kelas 2 dulu sudah pernah diajarkan. Coba dibaca lagi. Ya, Bapak dan Ibu, tadi sudah dilihat ya. Jadi pertanyaan kita adalah, atau pertanyaan di video itu, pertanyaannya adalah, apa sih pendapat Bapak dan Ibu tentang video tadi? Ada yang bisa menyampaikan pendapat Bapak dan Ibu? Pak. Ya, silakan Pak Agung. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika melihat tayangan pertama, proses pembelajaran itu muncul, jadi mereview apa yang dulu pernah saya alami waktu di zaman SD, Pak. Ya. Zaman belajar waktu saya di SD ya begitu, kurang lebihnya. Apalagi pembelajaran matematika, ya guru datang kemudian menyampaikan, hari ini ayo anak-anak buka bukunya, sekarang kita akan belajar halaman sekian, halaman sekian, halaman sekian. Silakan kerjakan gitu kan. Sementara kalau pembelajaran seperti ini, untuk yang model seperti ini, ketika akan diterapkan kepada generasi sekarang, generasi
di mana murid-murid kita itu ada di generasi Z dan Alpha. Ini sangat-sangat tidak tidak efektif dan juga tidak efisien, juga tidak menarik pembelajarannya. Terlebih dari saya tidak tahu apakah itu memang video tersebut ditampilkannya sebagai settingan atau alami gitu kan. Maksud settingan adalah sebagai videonya untuk sumber belajar gitu, untuk sumber belajar kita. Nah, ini yang terjadi memang ya seperti itu. Seperti yang ditampilkan di slide seperti ini, yang saya alamin pun juga begitu, tidak mengerti. Jadi yang pintar itu hanya gurunya saja, sementara kami sebagai siswanya saat itu ya tidak tahu apa yang harus dilakukan, gitu ya. Sehingga pembelajarannya tidak membangun konsep. Kita tidak menemukan konsep, kami tidak menemukan konsep apa yang dipelajari, tetapi hanya dituntut untuk menerima saja. Menerima apa yang disampaikan oleh guru. Kamu ngerti ya sebagai teman-teman semua, dan juga bersyukur sekali mendapatkan informasi atau pembelajaran yang memang ditampilkan sama Bapak selama ini. Alhamdulillah Pak, menginspirasi untuk to be a good teacher atau the best teacher Pak, insya Allah Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Agung atas pengalamannya. Jadi Bapak dan Ibu, memang tadi kalau boleh saya klarifikasi, video tadi dibuat memang tujuannya adalah untuk kepentingan pembelajarannya. Jadi itu sudah di setting ya istilahnya, makanya duduknya juga rapi gitu, segala seperti itu. Nah, tapi yang mau kita sampaikan adalah bahwa kegiatan pembelajaran seperti itu masih ada, dan mungkin Bapak dan Ibu pernah mengalami, bahkan mungkin sampai dengan hari ini masih ada praktek kegiatan pembelajaran yang seperti itu. Nah, bahwa kita sepakat kegiatan pembelajaran yang demikian itu tidak mencerminkan bagaimana seharusnya kegiatan pembelajaran itu dilakukan. Nah, seperti yang saya singgung beberapa hari yang lalu juga tentang pemanfaatan lembar kerja. Jadi di sana siswa diberikan LKS, tapi ternyata posisinya adalah menggantikan peran guru, dan itu yang kita tidak harapkan Bapak dan Ibu. Jadi siswa mentang-mentang Bapak dan Ibunya punya LKS, Bapak dan Ibunya di kelas nggak perlu ngajar, suruh aja siswa ngerjakan LKS gitu ya. Sementara Bapaknya itu sedang menghitung SHU kayaknya beliau bendahara koperasi kayaknya lagi ngitung SHU. Jadi Bapak dan Ibu, kita sepakat bahwa kegiatan pembelajaran seperti yang ditampilkan di video, walaupun itu settingan, kalaupun ada secara realnya, kita berharap itu tidak terjadi di sekolah Bapak dan Ibu. Karena ketika kegiatan pembelajaran dilakukan dengan cara seperti itu, berarti akan mengakibatkan beberapa kerugian. Yang pertama adalah siswa merasa nanti bisa jadi jenuh, kemudian bosan gitu, dan gurunya juga bisa jadi tidak bersemangat. Ya, kalau kita melihat kegiatan-kegiatan pembelajaran yang seperti ada di video, maka kita akan terjebak dalam suatu rutinitas ya, bahwa mengajar itu akan menjadi sebuah kebosanan ya. Ketika kita menganggap sebagai sebuah rutinitas, maka akan timbul kejenuhan, dan itu menjadikan pekerjaan kita sebagai seorang guru menjadi sebuah terasa sebagai sesuatu yang berat gitu ya. Aduh, capek banget nih mau ngajar lagi misalkan. Nah, padahal di luar sana banyak Bapak dan Ibu guru, Bapak dan Ibu atau orang lain yang pengen memiliki pekerjaan yang selama ini Bapak Ibu geluti. Ya, tapi karena kita ngerasa tidak begitu enjoy dengan kegiatan kita, maka kita akan merasakan suatu hal yang cukup berat. Apalagi misalkan ditambah lagi dengan udah kitanya ngeluh, ditambah dengan gajinya juga nggak seberapa. Atau bisa jadi kita mengeluh karena gajinya nggak seberapa. Bisa juga ya, kita juga nggak tahu. Nah, Bapak dan Ibu, kira-kira seperti itu yang terjadi di kelas. Nah, kita akan mengenal satu profil yang disebut dengan guru asyik. Ya, guru asyik ini akan punya keuntungan, Bapak dan Ibu. Guru yang asyik itu akan punya keuntungan ya, yang akan kita dapatkan
Kalau yang tadi adalah guru yang tidak asik lah, kita sebut aja guru yang tidak asik, itu akan mengakibatkan siswanya merasa jenuh, bosan, kitanya mengeluh dengan pekerjaannya, kita nggak menjauhi pekerjaannya, itu karena kitanya bukan guru yang asik. Tapi kalau guru yang asik itu, keuntungan yang kita dapat yang pertama adalah menjiwai dan mencintai pekerjaannya. Karena bagi dia mengajar adalah sebuah suatu aktivitas yang cukup sangat menyenangkan karena dia enjoy dengan pekerjaannya itu. Kemudian otomatis ketika dia menyenangi atau menyukai pekerjaannya, maka dia akan disukai oleh siswanya atau menjadi favorit di sekolah gitu ya. Kalau mau dia pengennya kalau mengajar PAI gitu pengennya sama Pak Fulan aja, nggak mau yang lain misalkan. Bapak ini mah kalau ngajar bukan hanya enak tapi juga memang benar-benar ngajar gitu, bukan cuma main-main doang di kelas. Bukan cuma bercanda-bercanda doang, banyak cerita, kita tahu ujian gitu ya. Nah enggak, tapi benar-benar memang mengajar dan menyampaikan atau mentransfer ilmu pengetahuan dengan cara yang cukup menyenangkan sehingga itu menjadi hal yang positif buat siswa. Nah setelah itu karena disenangi oleh murid, pasti nanti orang muridnya akan cerita, si bapak itu mengajarnya enak gitu ya. Nah pasti akan cerita ke orang tuanya, oleh karena itu juga akan dicari atau disenangi oleh orang tuanya. Nah, sebaliknya lagi akan dipertahankan oleh yayasan karena akan takut kehilangan, agak sulit mencari guru-guru dengan kita menyebutnya kalau dalam suatu organisasi ini kita sebut sebagai sebuah aset. Aset itu harus dipertahankan. Ya, aset seperti ini agak sulit. Dan ini kita harapkan guru-guru yang seperti ini akan memberikan pengaruh yang sangat luar biasa ke guru-guru yang lain sebagai insight ya, sebagai inspirator kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru-guru yang lain sebisa mungkin mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh guru yang asik tersebut. Nah, dengan demikian nanti guru tersebut akan menjadi konsultan atau menjadi tempat curhat, tempat konsultasi bagi guru-guru yang lain ketika sedang melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, kira-kira begitu Bapak dan Ibu, apa yang akan kita temukan ketika atau apa yang kita dapatkan ketika kita berusaha untuk menjadi guru yang asik. Nah, sebelum kita menjadi guru yang asik Bapak dan Ibu, ada beberapa hal yang perlu kita ingat bersama, bahwa kita punya prinsip dasar bahwa setiap anak adalah cerdas. Itu yang prinsip dasar yang harus kita ikuti bersama, bahwa setiap anak adalah cerdas dan bahwa setiap siswa itu mempunyai tombol yang apabila disentuh dengan cara dan waktu yang tepat akan melejitkan kejeniusan yang ada di dalam dirinya. Maka dibilang atau disebutkan bahwa tidak ada siswa yang bodoh, yang ada adalah siswa yang belum ketemu dengan guru yang pas. Kira-kira seperti itu. Ketika kita bilang tidak ada siswa yang bodoh, yang ada adalah siswa yang belum ketemu dengan guru yang pas, maka kita juga bisa bilang bahwa tidak ada guru yang tidak bisa mengajar. Yang ada adalah guru yang belum menemukan cara yang mengajar yang tepat buat siswanya. Itu yang prinsip dasar yang perlu kita ingat bersama-sama. Jadi Bapak dan Ibu, guru adalah pekerjaan yang paling kaya karena setiap hari guru itu memberi. Nah, memberinya ini akan mendapatkan yang kita sebut dengan namanya passive income. Jadi ada suatu pendapatan yang akan masuk dalam yang akan kita terima setiap saat sampai kapanpun itu mengalir terus karena kita mewariskan sesuatu yang kita sebut dengan yang namanya ilmu. Jadi itu tidak akan pernah berhenti kalau kita menyampaikan keilmuan kita atau insi kita atau nasihat kita atau insight kita atau inspirasi kita kepada para siswa, dan itu menjadi bekal buat kehidupan dia, dan itu diimplementasikan, maka setiap kali dia melakukan atau menggunakan atau menerapkan atau mengimplementasikan ilmu yang kita sampaikan, maka itu menjadi pahala yang juga akan mengalir terus di dalam keseharian atau kehidupan kita Bapak dan Ibu. Itu adalah prinsip dasar yang perlu kita bersama-sama pahami atau bersama-sama kita akui mengenai profesi kita sebagai seorang guru. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu mungkin kita bertanya-tanya, bagaimana sih langkah kita menjadi seorang guru yang asyik? Di sini saya merangkum ada 3 jurus kunci menjadi guru yang asyik. Ada 3. Yang pertama adalah motivasi, yang kedua adalah pengetahuan, yang ketiga adalah keterampilan. Motivasi, pengetahuan, dan keterampilan. Ini adalah 3 jurus kunci yang perlu kita sama-sama kuasai agar menjadi seorang guru yang asyik. Oke. Nah,
Yang pertama kita akan coba lihat adalah motivasi Bapak dan Ibu. Nah, motivasi ini adalah suatu boleh disebut ya, penggerak di dalam diri kita untuk mengoptimalkan semua potensi yang kita miliki untuk menyelenggarakan atau menyelesaikan atau menjalankan tugas kita sebagai seorang guru. Jadi kata kunci pentingnya dalam motivasi adalah saya mencintai pekerjaan saya. Nah, ketika kita mencintai pekerjaan saya, maka di situ akan muncul yang kita sebut dengan sebagai passion. Passion itu sesuatu yang memang ya kita senangi aja gitu. Kita senang dan kita dengan profesi kita saat itu. Kemudian ketika kita mencintai pekerjaan kita, maka kita akan menjalankan pekerjaan kita dengan hati. Kita menghadirkan. Kalau kata Agim itu bilangnya hati itu hanya bisa disentuh oleh hati. Sementara ilmu itu asalnya ada ilmu itu asalnya adalah kebaikan di dalam hati. Oleh karena itu ketika kita pengen menyampaikan suatu ilmu, ya berarti harus juga dengan hati gitu ya. Jadi hati adalah bekerjalah dengan hati atau mengajar dengan hati. Kemudian karena kita seorang guru yang mengajar, maka kita juga tidak boleh berhenti untuk belajar. Ada suatu ungkapan seperti ini Bapak dan Ibu, apabila guru berhenti belajar, maka berhentilah dia mengajar. Jadi tidak mungkin bagi seorang guru yang setiap hari mentransfer ilmu, tetapi ilmu di dirinya sendiri itu tidak bertambah. Itu agak menurut saya agak nggak masuk akal ya. Padahal kita selalu mentransfer ilmu, tapi ilmu yang kita miliki sendiri, yang kita pelajari juga tidak kunjung bertambah. Jadi sebisa mungkin kita meluangkan waktu mempelajari hal-hal yang baru, entah itu terkait dengan tugas-tugas kita sebagai seorang guru, ataupun juga hal-hal yang lain yang memang pengen kita kuasai atau pengen kita pelajari. Ya mumpung misalkan kita masih diberi kesempatan di akan waktu untuk mempelajari hal yang baru, itu adalah jalan kita mungkin untuk mempelajari sesuatu, dan itu kita bisa berikan kepada orang lain ketika kita menguasai ilmu tersebut. Kemudian yang kedua adalah agent of change action. Jadi ada suatu misi perubahan yang kita bawa di dalam diri kita terhadap kemampuan atau sikap dari anak didik kita. Bagaimana caranya adalah menghadirkan mereka melalui doa kita. Setiap hari misalkan atau ketika kita mengajar, kita ketemu dengan siswa dengan berbagai macam berbagai macam karakter, berbagai macam sifat, dan itu mungkin menjadikan kita agak sedikit kesal atau menyita waktu dan tenaga kita untuk menghadapi siswa yang demikian. Tetapi Bapak dan Ibu, pernahkah di dalam doa kita menyelipkan harapan bagi siswa kita itu? Jangan-jangan kita cuma hanya bisa menggerutu tentang bagaimana sulitnya anak ini menerima informasi dan pelajaran yang kita lakukan, tetapi di sisi lain kita nggak pernah mendoakan agar mereka dilembutkan hatinya, dilunakkan hatinya. Karena nggak mungkin kita nggak bisa menyentuh mereka kalau misalkan kita nggak berharap pada sang pemilik hati. Jadi Bapak dan Ibu, boleh mungkin kita mengeluh atau menggerutu tentang bagaimana sikap siswa kita di dalam kegiatan pembelajaran, tetapi jangan lupa di samping itu juga kita mendoakan kebaikan buat siswa kita yang seperti itu, dan juga buat kebaikan siswa kita yang lain. Bapak dan Ibu, di antara hal-hal yang ada di atas, ada satu hal yang paling penting yang juga sering saya juga dapatkan oleh para sesepuh saya, senior saya, disebutkan di situ ada yang namanya ruhul mudarris, jiwa seorang pendidik. Bagaimana kita bisa menghadirkan jiwa seorang pendidik? Ya berarti memang benar-benar kita menghadirkan kegiatan pembelajaran kita itu adalah semata-mata memang untuk beribadah kepada Yang Maha Kuasa, bahwa urusan nanti gaji saya kecil, gaji saya berapa, hari ini saya dapat berapa, itu boleh memikirkan seperti itu, tapi tidak selayaknya dibawa di dalam ruang kelas. Jadi ketika kita masuk ke dalam kelas, sebisa mungkin kita menghilangkan pikiran-pikiran seperti itu, tentang berapa honor yang akan saya dapat, gaji yang saya terima, berapa saya dibayar, itu mohon dihilangkan terlebih dahulu, ya sampai keluar kelas lah paling enggak. Ketika di dalam kelas jangan pernah memikirkan seperti itu. Fokus bagaimana kita menjadikan siswa kita adalah sebagai aset bagi kehidupan kita. Kita pengen dunia kita dipenuhi oleh orang-orang yang baik. Dunia kita mungkin sudah banyak dipenuhi oleh orang-orang yang kurang baik menurut kita.
berarti ketika kita ketemu dengan siswa, kita berharap bahwa siswa kita menjadi orang yang berbeda dengan orang-orang yang tidak baik itu. Itu adalah tujuan kita, cita-cita kita Bapak dan Ibu. Oleh karena itu, ya itu adalah motivasi kita sebagai seorang guru. Yang paling penting adalah tadi, kita adalah sebagai jiwa-jiwa yang pengajar al-mudarris. Bapak dan Ibu, untuk yang kedua jurusnya adalah, yang pertama tadi adalah motivasi, sudah cukup kita bahas sedikit. Kemudian yang kedua adalah pengetahuan. Yang pertama adalah hal yang perlu kita ketahui, bahwa setiap anak adalah bintang, bahwa setiap anak adalah juara, dan ada kata kunci pentingnya Bapak dan Ibu, kita harus mampu menjelajah kemampuan siswa. Nah, guru yang mampu mengenali siswa dengan rinci dan dapat melaporkan perkembangan siswa, baik dari sisi kognitif, afektif, dan psikomotor. Jadi kita berusaha bagaimana menempatkan pengetahuan kita mengenai bagaimana cara siswa, mengenai kemampuan-kemampuan siswa. Ini juga berkaitan dengan hal ini, Bapak dan Ibu, tentang kemampuan siswa. Ini perlu kita pahami juga sedikit tentang teori multiple intelligence. Ini mungkin tadi yang saya sedikit sampaikan di menu slide tadi. Ini ada yang kita sebut dengan namanya multiple intelligence. Nah, pengetahuan kita tentang kecerdasan siswa ini akan memberikan kita jalan bagaimana siswa tersebut belajar. Ketika kita mengetahui siswa kita cerdas dalam satu cara berpikir tertentu, maka kita perlu melayani kebutuhan siswa yang memang beragam Bapak dan Ibu. Kita makanya disebut dengan multiple intelligence. Ada siswa yang memang sangat baik dalam bahasa, ada siswa yang sangat baik dalam dari sisi dia psikomotornya, bagaimana dia bergaul, bagaimana dia dalam sisi musik, bagaimana dia memiliki keunggulan dalam numerik gitu ya, dalam hal menggambar, dalam hal kepercayaan dirinya, self confidence dan seterusnya. Dan ini Bapak dan Ibu, pengetahuan kita tentang multiple intelligence ini kita sangat membantu kita untuk menyusun bagaimana kegiatan pembelajaran yang sebaiknya atau yang paling tepat menurut kita terapkan bagi siswa kita. Ada yang siswa kita cerdas bahasa, ada siswa kita yang cerdas di sisi musik, ada juga siswa yang cerdas dari sisi logika dan angka. Ini nggak bisa kita kesampingkan Bapak dan Ibu, karena setiap siswa itu unik dengan keunggulannya masing-masing. Itu bukan suatu kelemahan, pasti ada satu keunikan, satu keunggulan yang bisa kita kembangkan. Nah, ketika kita hadir memahami bagaimana kebutuhan siswa dan bagaimana siswa berpikir, siswa belajar, maka kita akan menghadirkan kegiatan pembelajaran yang itu akan mengakomodir semua kecerdasan-kecerdasan ini. Mungkin kita nggak bisa spesifik mengajar dengan satu teknik tertentu, misalkan ke nggak bahasa aja atau ke musik aja, itu enggak. Tapi kita mengkombinasikan semua kemungkinan-kemungkinan jalan masuk informasi itu kita kombinasikan di dalam rencana pembelajaran kita. Ada yang cerdas menggambar, ada yang anak yang senang gambar, ada yang senang dengan kegiatan sosial, ada juga yang sangat sensitif terhadap nilai dan tujuan-tujuan hidup. Ini perlu kita perlu kita akui bahwa hal-hal seperti ini ada yang memilikinya Bapak dan Ibu. Ada yang cerdas dari sisi bergeraknya atau motoriknya, ada yang dari sisi kecerdasan dari sainsnya gitu ya, natural sainsnya dan seterusnya. Nah, selain tentang kecerdasan yang multiple intelligence tadi, pengetahuan berikutnya yang perlu kita ketahui adalah bagaimana cara kita memahami cara kerja otak. Bagaimana kita memahami cara kerja otak. Nah, guru yang terbaik Bapak dan Ibu adalah guru yang mengetahui cara kerja otak dalam menyerap informasi. Ini masuk sebenarnya di slide-nya ada yang namanya teori otak Bapak dan Ibu. Jadi ini sedikit aja. Nah, ini ada hubungan kalau kita bagi teori otak itu ada dua, ada otak kiri dan otak kanan. Jadi di usia dari 0 sampai dengan 60 tahun, perkembangan siswa itu lebih banyak dari 0 sampai dengan 12 tahun, misalkan di SD, itu akan lebih banyak berkembang dari sisi otak kanan. Nah, ada 3 otak di dalam satu kepala, ada neokortek, ada limbik, ada reptilian. Nah, arus informasi otak ini masuknya kira-kira pertama dari otak ke reptil dulu, baru otak limbik, baru ke neokortek. Kira-kira seperti ini Bapak dan Ibu. Ini enggak saya bahas lebih detail.
Nah, yang saya akan bahas lebih detail ada di sebagian di sini, ada yang namanya gelombang otak Bapak dan Ibu. Di gelombang otak kita bagi menjadi 4, ada beta, ada alfa, ada theta, dan ada delta. Untuk gelombang otak yang beta, Bapak dan Ibu, Mas kelewat. Nah, di gelombang otak yang beta ini berarti siswa sedang terjaga, awake, normal, alert, and conscientious. Jadi dia masih sadar tapi nggak begitu nggak begitu siap untuk menerima informasi. Nah, kemudian ada gelombang yang alfa, ini adalah gelombang yang sangat rileks, tenang, kemudian sedang tidak memikirkan sesuatu, sedang santai. Kalau yang theta ini deep relaxation, meditation, mental imagine, benar-benar ini orang yang mungkin sedang bermeditasi. Kalau yang delta ini benar-benar lagi tidur. Jadi gelombang otak ini udah sama sekali nggak bekerja tapi sangat tidak mungkin diajak ngobrol, diajak belajar, dan nggak mungkin karena ketika siswa dalam kondisi tidur itu nggak mungkin kita menyampaikan informasi apa-apa. Nah, maka Bapak dan Ibu di sini kalau kita lihat gelombang otak yang paling cocok untuk belajar adalah gelombang kita sebut dengan namanya gelombang alfa. Ini adalah gelombang yang paling cocok ketika siswa belajar. Ketika siswa dalam kondisi tenang gitu baru masuk, baru datang, dia tidak terganggu oleh apapun, ini siswa sudah siap untuk belajar. Tetapi semakin lama akan semakin turun seperti ini. Atau misalkan Bapak dan Ibu paginya anak-anak habis belajar olahraga, habis kegiatan olahraga, itu banyak kegiatan yang menguras fisik. Nah, mereka masih pada gelombang beta. Jadi di sini terjaga, tetapi dia masih sangat awas dan belum otaknya itu masih bekerja cukup ritmis, sehingga informasi-informasi baru itu tidak mungkin bisa masuk ke sini. Ya, masih dia sangat conscientious gitu ya. Jadi kalau yang kedua ini adalah gelombang yang paling tepat untuk siswa belajar itu ketika berada pada gelombang alfa. Oleh karena itu ada satu teknik atau keterampilan yang kedua Bapak dan Ibu yang perlu kita kuasai juga pengetahuan kita. Yang berikutnya adalah keterampilan tentang apersepsi. Nah, keterampilan tentang apersepsi ini Bapak dan Ibu, ini benar-benar kita menyiapkan siswa untuk kegiatan belajar dengan mengakomodir 3 hal sebelumnya tentang bagaimana kebutuhan siswa, kemudian tentang bagaimana kecerdasan, dan yang ketiga tentang bagaimana cara kerja otak. Nah, 3 hal pengetahuan tadi itu diramu di dalam kegiatan apersepsi Bapak dan Ibu. Yang paling penting atau yang tadi saya sebutkan, yang pertama tadi ada yang namanya alpha zone. Alpha zone adalah suatu upaya yang dilakukan oleh guru ketika melihat siswanya atau menilai siswanya belum siap untuk dibawa ke dalam kegiatan belajar. Maka pertama kali yang dilakukan adalah melakukan yang disebut yang namanya alpha zone. Alpha zone ini bisa dilakukan dengan beberapa cara, bisa dengan menggunakan cerita lucu, musik, ice breaking, brain gym, quiz, bisa juga dengan tebak-tebakan. Ketika siswa sudah sudah tertawa, berarti siswa sudah mulai masuk ke alam rileksnya dan itu bisa kita masuk ke dalam kegiatan pembelajaran. Artinya ketika masuk ke dalam kelas, jangan langsung anak-anak kita belajar tentang ABC. Nah, pastikan dulu siswa sudah siap dengan kondisi berpikirnya atau gelombang otaknya itu sudah siap untuk kegiatan belajar. Jadi kalau belum, ya jangan dipaksakan siswa untuk belajar karena sudah dipastikan tidak akan bisa menyerap informasi. Kita akan melakukan hal yang sia-sia. Ya, tapi ini ice breaking sering dilakukan, tapi ice breaking ini bukan suatu keharusan, sekali lagi Bapak dan Ibu, ini disesuaikan dengan kebutuhan, tapi itu masuk ke dalam alpha zone. Baru setelah itu masuk ke dalam pre-teach. Pre-teach ini adalah informasi-informasi yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran sebagai awalan. Ya, biasanya pre-teach ini kalau di dalam kegiatan praktikum ini menyebutkan apa kita hari ini kita akan melakukan praktikum. Di sini disebutkan tentang misalkan keselamatan penggunaan alat-alat lab dan seterusnya berkaitan dengan informasi pendahuluan. Atau kalau dalam pelajaran yang lain bisa mengambil informasi-informasi dari internet yang berkaitan dengan kegiatan atau materi yang akan diajarkan. Kemudian baru di sini ada yang namanya warmer. Kalau warmer ini karena kita pengen menyampaikan materi yang baru, maka dibutuhkan pengetahuan tentang materi yang lama. Ini kita sebut dengan namanya warmer. Nah, setelah itu baru kita masuk ke dalam scene setting. Scene setting ini berkaitan dengan aktivitas apa yang akan dilakukan hari ini. Scene setting biasanya juga di sini ada namanya yang disebut dengan
yang kayak kemarin saya sampaikan, ada yang namanya menghadirkan why, kenapa? Ada menghadirkan ambak, apa manfaatnya bagiku? Ada juga menghadirkan yang namanya disaster atau disaster itu kan musibah ya, atau kerugian yang akan diperoleh ketika siswa tidak mempelajari hal tersebut. Nah, yang kita sebut dengan namanya scene setting. Nah, ini masuk ke dalam apersepsi. Jadi mungkin selama ini yang Bapak Ibu lakukan ketika melakukan kegiatan apersepsi itu terbatas pada penyampaian tujuan pembelajaran gitu, kemudian mengabsen dan seterusnya, tetapi tidak memberikan jembatan pemikiran kepada siswa tentang apa yang akan mereka pelajari, bagaimana cara mereka mempelajarinya itu tidak disebutkan. Dan apa yang langkah-langkah yang akan mereka lakukan untuk mempelajari hal tersebut. Itu bagian dari Practice dan Warmer. Baru nanti di scene setting Bapak Ibu bisa sampaikan apa sih tujuannya, kenapa kita perlu mempelajari, dan apa yang akan terjadi ketika kita tidak mempelajari. Ini contohnya scene setting saya sebutkan, itu maaf, yang Practice yang saya sebutkan itu tadi di depan saya menggunakan sebuah video Bapak dan Ibu ya, yang sudah saya tampilkan di depan. Kemudian di bagian scene settingnya saya sudah menyebutkan tadi ada yang namanya guru asyik ya, itu adalah ambak ya, apa manfaatnya bagiku. Nah, ambak ini akan sangat fundamental untuk pelajaran PAI ketika tujuannya jauh meneropong ke masa depan. Itu yang Bapak dan Ibu bisa lakukan di ambak. Bapak dan Ibu untuk scene setting ini secara khusus Bapak dan Ibu bisa searching di internet sama di YouTube, ketik aja scene setting, pasti akan muncul beberapa video, terutama yang sudah dipraktekkan oleh salah satu trainer yang pernah juga membuat teori yang sama. Itu ada namanya Munif Hatib, itu Bapak dan Ibu bisa tonton videonya, simak videonya tentang scene setting, yaitu lebih banyak nanti akan ada dilihat Bapak Ibu di sana. Ini sumber-sumbernya tadi yang seperti saya sebutkan, ada logi, kemudian kegunaan atau ambak, sebab akibat, informasi berupa berita, cerita-cerita yang kita buat, imajinatif, bisa juga film, bisa juga pertanyaan, bisa juga cerita-cerita inspiratif, atau bisa juga games gitu, demonstrasi, kutip fakta dari TV, pantun, dan seterusnya. Ada yang kita sebut dengan kalimat bijak, dan seterusnya Bapak dan Ibu. Ini sumber-sumber dan itu bisa dilihat di YouTube misalkan. Sekali lagi ini kita nggak bisa mempraktekkan karena waktu kita sangat terbatas. Nah, berikutnya adalah keterampilan Bapak dan Ibu. Yang keempat adalah penguasaan atau variasi metode. Jadi kalau kita ngomongin tentang kegiatan pembelajaran pasti nggak mungkin terlepas dari yang namanya metode. Jadi metode pembelajaran itu merupakan cara setelah kita menentukan tujuan pembelajaran, maka kita perlu bertanya bagaimana cara tujuan tersebut tercapai. Nah, cara tujuan tersebut tercapai ini yang kita gunakan untuk agar menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan. Jadi tercapai tujuan dengan cara yang menyenangkan. Di gambar yang saya tampilkan Bapak dan Ibu, ini ada 3 gambar yang pernah saya lakukan di kelas. Untuk yang di pojok kiri atas itu main pakai ludo. Ini benar-benar dia ini kebetulan teman saya yang bikin itu pakai ludo. Dia bermain ludo dan ukurannya cukup besar ya, sekitar 1 kali 1 meter. Itu jadi main pakai dadunya dibuatnya dari kayak bantal gitu ya, bentuk pakai busa gitu atau pakai kain, kemudian bermain ludo. Ya di situ ludonya ini pakai bentuknya adalah pertanyaan-pertanyaan. Kemudian yang di pojok kiri bawah game based learning kit ini sudah ada diproduksi memang, tapi ini harganya cukup mahal Bapak dan Ibu. Kalau yang di atas yang itu buat sendiri itu bikin paling biayanya itu nggak sampai 50.000 Bapak dan Ibu biayanya. Untuk yang di bawah itu biayanya satu game based learning kit itu sekitar 600 atau 800.000 kalau nggak salah. Kita aja nggak pernah pakai ya di sana karena ini cukup nggak tahu ya kenapa kok nggak dipakai, karena cukup mahal. Satu kit itu sekitar 800.000. Nah, 3 gambar yang tersisa itu adalah apa yang pernah saya lakukan di kelas. Jadi yang pertama yang pojok kanan atas itu ada tulisan grup 2, itu saya menggunakan bahan-bahan bekas untuk kegiatan pembelajaran dengan melakukan kegiatan pengerjaan soal, tapi ditempel seperti halnya kita melakukan kalau dalam LKS itu atau di buku-buku itu namanya menjodohkan gitu, tarik garis gitu.
Kemudian yang di tengah itu, di atas sama di bawah itu sama, itu sudah selesai, ada pola bentuknya warna merah, kuning, biru, dan seterusnya itu adalah jawaban oleh siswa dan nanti akan dicocokkan oleh kunci jawaban yang ada di saya. Kalau polanya sama berarti jawaban mereka benar. Kemudian yang di tengah itu adalah saya menggunakan domino Bapak dan Ibu. Jadi domino ini dibuat saya buat sendiri sampai sampai menemukan rumus berapa kartu yang saya butuhkan untuk membuat domino. Ya, jadi kalau saya punya sekian pertanyaan, berapa kartu yang saya buat, dan itu didesain sampai dominonya ini dijamin membuat bentuk ular. Kalau Bapak dan Ibu pernah main gaple, ya terinspirasi dari permainan gaple sebenarnya, cuman noktah-noktahnya gitu, itu kita sesuaikan dengan jawaban-jawaban dari soal. Jadi kita siapkan mau ada berapa soal, nanti kita butuh berapa banyak kartu yang kita butuhkan, dan di jawabannya di sebelah mana itu akan dituliskan dengan 4 bentuk yang berbeda. Itu jadi saya sampai menemukan rumus bagaimana domino ini dibuat. Kemudian yang berikutnya ini adalah yang pojok kiri atas, itu ada yang pernah saya juga tampilkan videonya, ini dengan menggunakan differential board. Itu sekali lagi Bapak dan Ibu bentuknya seperti itu, dan di situ juga ada lembar kerja. Nah, selain juga kita bisa menggunakan metode-metode pembelajaran, kita juga bisa menggunakan teknologi ICT dalam kegiatan pembelajaran. Sebagai contoh adalah Bapak dan Ibu bisa menggunakan Kahoot, itu yang di pojok kiri bawah, itu adalah Kahoot. Dibuat aja, searching aja di internet kahoot.com, kemudian quizzes.com, itu yang mungkin Bapak Ibu sering buat ya. Jadi jangan lagi pakai Google Form ya. Google Form itu kurang begitu menarik, tapi kalau misalkan pakai Kahoot itu dan siswa memungkinkan untuk menggunakan handphone atau laptop, maka Kahoot ini sangat menarik untuk dilakukan, atau quizzes dan Kahoot itu sangat menarik untuk dilakukan ketika siswa menggunakan laptop atau handphone gitu ya, menggunakan handphone mereka sendiri. Itu mereka bisa berkompetisi. Ya, jadi di bawah itu ada tulisan leaderboard, itu siapa yang menjawab benar itu akan menduduki peringkat pertama, kedua, dan seterusnya. Nanti diberikan bisa berupa hadiah gitu, atau siapa yang juara pertama bisa dikasih hadiah. Mereka akan berkompetisi. Itu menurut mereka itu sangat menyenangkan. Kemudian yang di tengah ini adalah kita sebut game bukan game board, whiteboard interaktif ya, kita sebutnya adalah papan tulis interaktif, dan ini memang harganya cukup mahal Bapak dan Ibu. Satu unit ini bisa 120 jutaan ya, jadi cukup mahal. Mungkin hanya di sekolah di kampus kami aja itu baru pakai yang cukup sederhana, interaktif, tapi yang sederhana, bukan yang seperti ini. Ini harganya bisa sampai 120 juta. Mungkin sekarang Bapak dan Ibu ada yang namanya Metaverse Bapak dan Ibu. Nah, itu pembelajaran PAI itu sudah bisa menggunakan Metaverse. Jadi Metaverse misalkan mau manasik haji itu tidak menggunakan maket Ka'bah, tetapi menggunakan semacam, boleh sebutnya VR ya, kacamata VR itu video reality. Siswa menggunakan VR itu nanti di dalam VR tersebut dimainkan video berupa bukan gambar ya, bentuk Ka'bah gitu. Jadi seolah-olah siswa itu datang ke Mekah gitu dengan menggunakan VR itu. Dan memang harganya cukup mahal. Satu set 20 unit VR itu harganya sekitar 1,5 M. Jadi memang masih cukup mahal teknologi Metaverse ini. Itu yang sudah dikembangkan oleh kalau nggak salah kemarin itu yang menawarkan dari Microsoft, kalau nggak salah. Jadi Microsoft itu sudah menawarkan agak lumayan mahal. Jadi cuma 20 unit VR itu plus perangkat software segala macam itu sekitar 1,5 miliar. Jadi masih cukup mahal ya teknologi VR. Tapi mau nggak mau nanti kalau misalkan kita dimungkinkan untuk menggunakan itu ya, siapa istilahnya yang nggak ada yang salah gitu, kita coba pakai untuk kegiatan pembelajaran. Jadi pasti menjadi sangat menyenangkan. Siswa bakal curious atau penasaran. Berikutnya adalah keterampilan membuat RPP yang kreatif. Jadi RPP merupakan siklus pertama dari suatu proses pembelajaran yang profesional. Jadi membuat RPP di awal tahun pembelajaran itu sebisa mungkin selama minimal 1 semester, dan dimodifikasi dan mengevaluasi setiap selesai mengajar. Jadi sebisa mungkin RPP itu sudah dibuat dan dilaksanakan Bapak dan Ibu, bukan hanya sekadar dibuat, tapi dilaksanakan selama 1 semester.
Nah, ketika ada perubahan atau koreksi, itu dilakukan di setiap hari. Ada yang kita sebut namanya teacher comment, atau special events, atau special, ya betul, special event, ada kejadian-kejadian menarik, yang itu bisa kita, bisa kita adopsi, dan bisa kita perbaiki untuk semester berikutnya, Bapak, atau untuk kegiatan pembelajaran berikutnya. Jadi, RPP itu dibuat untuk selama 1 semester ke depan, gitu. Dan setiap kali mau mengajar itu kita tinjau kembali RPP kita, siapa tahu kan materinya belum sampai, jadi kita coba revisi lagi, tapi harus dibuat di awal supaya kita sudah punya minimal persiapan. Berikutnya keterampilan yang perlu dikuasai adalah tentang teknik opening. Tadi yang saya sebutkan tentang persepsi, ya. Kemudian, nah kata kunci pentingnya persepsi adalah berhasilnya sebuah pembelajaran tergantung pada menit-menit pertama membuat siswa penasaran. Ada yang kita sebut dengan namanya adalah 5 menit wow. Jadi ketika Bapak Ibu pertama kali masuk, itu akan menentukan perhatian siswa itu akan tertarik atau mengikuti kegiatan belajar Bapak Ibu atau tidak. Kalau dari awal kegiatan pembelajaran sudah membosankan, maka sampai ujung itu pasti tidak akan menyenangkan. Nah, ini Bapak dan Ibu yang pengen saya sampaikan di bagian pembuatan RPP. Jangan biasakan langsung masuk ke materi. Jadi setiap kali awal kita mengajar, jangan langsung menyampaikan anak-anak hari ini kita akan belajar tentang A, B, C. Nah, itu sebisa mungkin jangan. Ya, lakukanlah basa-basi dulu. Kalau dalam bahasa kita sebutnya ada basa-basi dulu ya, sekitar 5 menit lah gitu Bapak dan Ibu, untuk mencoba membangun, kita sebut namanya adalah building rapport. Jadi membangun kedekatan dengan siswa dulu, baru setelah itu kita bisa masuk ke materi kita setelah siswa merasa siap dan setelah siswa merasa perlu untuk mempelajari hal tersebut. Jangan langsung masuk ke materi padahal kita nggak tahu apakah siswanya membutuhkan materi atau tersebut atau tidak, atau bahkan siswa merasa saya sebenarnya tidak membutuhkan materi ini, atau siswa tidak tahu kenapa dia harus mempelajari materi tersebut, tapi kita langsung paksa siswa untuk mengikuti materi yang kita sampaikan. Nah, itu yang istilahnya tidak bisa kita sebaiknya tidak kita lakukan ya ketika kita mengajar. Jadi jangan biasakan mengajar langsung masuk ke materi. Bisa dengan menggunakan persepsi tadi saya sebutkan, dia masuk ke alpha zone dulu, kemudian predict, baru kemudian scene setting, baru kemudian adalah warmer. Itu yang biasa urut-urutan yang biasa dilakukan oleh kita ya sebagai guru di kelas. Ini tentang alpha zone saya skip aja Bapak dan Ibu, kalau waktunya sudah jam 2 kurang 5. Kita akan lihat bagaimana selanjutnya adalah tentang ini warmer Bapak dan Ibu. Ini tentang warmer tadi. Ini beberapa contohnya yang bisa kita lakukan. Ini tentang practice Bapak dan Ibu. Kemudian ini contoh practice bisa pakai vocabulary, bisa tahapan, bisa penggunaan laboratorium tadi seperti yang saya sebutkan ya. Jadi practice itu informasi pendahuluan yang tidak berkaitan dengan materi tapi berkaitan dengan aktivitas yang akan dilakukan. Ini SOP-nya, informasi awal, tapi ini juga tergantung dari strateginya supaya mereka tahu apa yang akan kita lakukan hari itu. Nah, ini ada scene setting, pemberian pengalaman belajar sebelum masuk ke materi inti, membangun konsep pembelajaran yang akan diberikan, dan berfungsi sebagai pereduksi instruksi. Karena kalau misalkan kita sudah menyampaikan apa tujuan dan seterusnya, itu instruksi akan sangat minim diberikan. Berfungsi sebagai pembangkit minat siswa dan penasaran. Sumber ide scene setting dan pola scene setting dapat beraneka ragam. Nah, ini contoh scene setting, bisa kita menggabungkan previous lesson atau pelajaran sebelumnya dengan aktivitas yang akan kita lakukan, maka akan menjadi jalur keluar informasi, masuk informasi ke dalam siswa. Sumber-sumbernya tidak saya sebutkan tadi di depan. Ini adalah keselamatan hidup atau kita sebut namanya disaster, keselamatan hidup, kegunaan, ambak, kemudian sebab akibat, informasi, berita, cerita imajinatif yang sudah dibahas di depan. Ini contoh scene setting yang dilakukan. Saya play dulu sebentar Bapak dan Ibu. Ini sumber idenya, survival. Ini untuk, sebentar saya boleh balik dulu. Kita simak videonya Bapak dan Ibu ya. Ini tadi yang saya sebutkan, ini contohnya adalah punyanya Pak Munifatib. Bapak dan Ibu bisa searching di internet, Munifatib. Ini contoh videonya. Ini untuk pembelajaran di TK Bapak dan Ibu. Atau, maaf, bisa di TK, bisa di SD nih, saya lupa.
asas manfaat. Ini kok nggak bisa dimundurin. Ambak. Nah, ini Bobby Deporter. Ini nggak bisa mundurin ya. Ambak apa manfaatnya bagiku? Coba. Saya alhamdulillah sekarang ini ngajar TK. Ngajar SD. Ngajar SMP, ngajar SMA, dan kadang-kadang ngajar sama mahasiswa. Persis seperti teman yang kemarin, ngajar banyak dari berbagai tingkatan. Nah, waktu kita melatih siswa TK untuk menghafal Al-Fatihah, di silabusnya menghafal Al-Fatihah itu 6 kali pertemuan, harus bisa. Pertemuan pertama hari ini, besok hari ini. TK, pasti Anda pernah melakukan ini. Tapi waktu saya ngajar, perhatikan, kalau tanpa scene setting, itu biasanya begini. Ayo adik-adik kita baca Al-Fatihah, langsung masuk ke materi. Betul kan? Biur, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, dan seterusnya. Saya menggunakan scene setting, sumber idenya asas manfaat. Apa manfaatnya Al-Fatihah untuk anak TK? Saya bilang begini, Assalamualaikum, Waalaikumsalam Pak Munif, sehat adik-adik sehat. Siapa yang punya kakek dan nenek? Angkat tangan. Yang angkat tangan cuma 2. Yang lainnya enggak. Kenapa sayang? Udah meninggal. Oh. Yang angkat tangan 2, ada kakeknya udah meninggal, nenek punya. Saya cari keluarganya yang meninggal. Kalau dua-duanya sehat, kakek dan nenek, siapa yang meninggal? Dari sekian banyak ketahuan, ada kakeknya meninggal, ada orang tuanya yang sudah meninggal, anak TK, dan lain-lain. Kemudian saya bilang gini, adik-adik, sekarang ini kakek, nenek, ayahnya seperti ini. Saya matiin lampu, cetek. Karena mohon maaf, TK saya itu garasi. Jadi kalau lampunya dimatiin gelap. Nih, saya nyalain lagi. Kesian enggak? Kalau mau jalan-jalan, enggak bisa. Kebentur sini, kebentur sana, karena gelap. Siapa yang mau ngasih lilin penerang? Siapa? Saya munculkan lilin, saya beli lilin kecil 3.500 yang untuk ulang tahun. Nah, kalau adik-adik mau membantu seperti lilin ini, saya nyalakan. Adik-adik kasih nanti. Terang jalannya, enggak kebentur-kebentur lagi. Lilin ini adik-adik sampai nanti di alam akhirat, alam barzah sana, itu pakai surat Al-Fatihah. Siapa yang kepingin memberikan penerangan, lilin, cahaya buat kakek neneknya yang sudah meninggal? Saya, benar. Ayo kalau gitu kita kasih pakai surat Al-Fatihah. Mau loh. Sudah, enggak, bukan perintah guru, sudah. Perintah anaknya supaya abahnya, ibunya, kakeknya, neneknya. Senangnya anak-anak serius. Bismillahirrahmanirrahim. Ini asas manfaat. Sumber idenya. Oh, kita kasih aplaus lagi. Nah, jadi saya menjelaskan scene setting seperti ini. Tapi nanti Anda Ya, jadi Bapak dan Ibu, itu adalah salah satu contoh ya, salah satu contoh bagaimana kegiatan pembelajaran di dalam pembelajaran surat Al-Fatihah aja. Ada beberapa variasi, berikutnya adalah pengetahuan kita tentang variasi dalam pembelajaran.
Ini banyak banget ya Bapak dan Ibu. Ini saya skip aja lah. Ini sudah cukup siang Bapak dan Ibu. Nanti saya share aja ininya apa namanya. Dan saya share slide-nya. Jadi tahapan penguasaan variasi metode yang bisa dilakukan yang pertama adalah mencari bentuk, kemudian kedua adalah mendapatkan bentuk, barulah kita menjadi guru yang terbaik. Bagaimana cara kita mencari bentuk? Ya tinggal Bapak dan Ibu yang kemarin sudah saya share juga, itu dibaca-baca, dilihat-lihat kira-kira mana yang paling cocok yang bisa digunakan untuk menyampaikan materi A, B, C, dan seterusnya. Baru setelah itu kita dapatkan bentuknya, setelah itu baru kita implementasikan. Ini bagaimana cara supaya variasi metode itu berhasil? Yang pertama bisa dari pengulangan, kemudian relevansi, kemudian emosional, dan juga survival. Ini ada, saya skip nih Bapak dan Ibu karena sudah mulai masuk ke bagian yang sangat teknis. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu untuk slide-nya ini yang terakhir. Selamat menebar pesona untuk semua siswa bagi sang pahlawan cendekia. Bapak dan Ibu, kira-kira itu dah yang pengen saya sampaikan pada sesi pembekalan kita tentang tugas ini. Jadi saya berharap Bapak dan Ibu membuat RPP sebaiknya dari nol Bapak dan Ibu. Jangan memodifikasi RPP yang sudah ada. Karena nanti ada boleh dibilang itu ada syahwat lah untuk mengikuti yang lama gitu. Padahal kita pengen berharap apa yang sudah kita lakukan itu yang kemarin-kemarin itu diimplementasikan kita di RPP yang baru sehingga nanti RPP kita tuh punya warna berbeda dengan RPP yang sebelumnya. Jadi masalah format sekali lagi itu tidak ada format baku di RPP. Sekali lagi Bapak dan Ibu silakan kalau sekolahnya punya format, ada covernya gede gitu di depan, ada yang nggak pakai, ada yang nggak ada, yang nggak pakai dan seterusnya. Yang penting bagi kami di sini adalah bukan masalah formatnya tapi komponennya. Jadi sebisa mungkin komponen-komponen RPP itu yang minimal ada itu ditampilkan gitu. Masalah format sekali lagi tidak ada ketentuan baku. Nah, yang tadi saya pesankan seperti yang tadi juga disampaikan oleh Pak Mulif Hatib bahwa jangan langsung masuk ke materi tapi temukanlah kira-kira why, hadirkanlah why itu kenapa siswa perlu mempelajari. Atau kalau misalkan kita adalah seorang siswa, siswa akan bertanya kenapa saya perlu mempelajari itu. Kenapa sih? Untuk apa? Buat apa? Nah, itu memang sekali lagi Bapak dan Ibu hal yang cukup sulit ya bagi kita untuk melakukan itu, tapi sekuat usaha kita deh bagaimana caranya supaya kita bisa menemukan setting yang pas agar siswa menemukan alasan kenapa dia mempelajari materi tersebut gitu ya. Bukan hanya kegunaan. Kalau alasan kan bukan hanya kegunaan. Kalau kegunaan kan untuk apa? Bisa untuk karena ada manfaat, misalkan karena ada kebutuhan, karena kalau misalkan nggak belajar begini dan seterusnya Bapak dan Ibu. Mohon maaf Bapak dan Ibu, kayaknya kita kalau ada pertanyaan boleh di-share aja di grup Bapak dan Ibu, sudah jam 2 siang soalnya. Mohon maaf mengganggu aktivitas Bapak dan Ibu. Silakan untuk tugas RPP ini masih punya waktu cukup banyak. Tapi kalau misalkan besok pengen liburannya lebih nyantai, nggak mikirin tugas, ya bolehlah dipercepat tugasnya gitu. Mulai besok Bapak dan Ibu dan hari Senin kita libur dulu, kita off dulu. Nanti masuk lagi di hari Selasa Bapak dan Ibu. Silakan dimanfaatkan untuk seoptimal mungkin dengan tidak mengerjakan PPG Bapak dan Ibu. Sebaiknya tidak. Artinya ada waktu beberapa jam lagi ini ya dioptimalkan untuk penyelesaian tugas-tugas PPG-nya sehingga nanti hari Sabtu, hari Minggu dan hari Senin Bapak dan Ibu benar-benar bisa melupakan PPG untuk sementara waktu. Nanti masuk lagi di hari Senin. Jadi kalau ada pertanyaan boleh disampaikan di grup Bapak dan Ibu. Sekali lagi mohon maaf saya nggak bisa membuka sesi tanya jawab dulu karena waktunya sudah sangat siang. Saya takut mengganggu Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu, dari saya cukupkan sampai sini. Kita akhiri dulu pertemuan kita sama-sama dengan baca lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Demikian Bapak dan Ibu, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
end meeting ya Bapak dan Ibu untuk semuanya sehingga nanti nggak perlu lagi live, udah langsung pasti keluar. Ya, Pak. Ya, terima kasih.